Kisah diawali di Kolombia. Saat itu para polisi sedang memburu seorang turis yang diduga sebagai dalang di balik ledakan mobil lapis baja milik militer. Atas kejadian itu, siapapun turis asing yang bepergian seorang diri akan langsung ditangkap untuk diperiksa. Demi menghindari penangkapan, dua turis asal Amerika yang bernama John dan Jane langsung pura-pura menjadi pasangan meskipun mereka tidak saling kenal. No. Está bien. Está bien. Pertemuan yang awalnya hanya akting dan tidak direncanakan, ternyata hubungan John dan Jane semakin dekat hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pacaran. Beginner's luck. Sesampainya di Amerika, John langsung curhat kepada sahabatnya yaitu Eddie tentang rencana pernikahannya dengan Jane. John memberitahu bahwa Jane adalah wanita mandiri yang bekerja di dunia saham. Sementara di sisi lain, Jane bercerita kepada temannya bahwa John adalah seorang kontraktor sukses. Big time contractor. Smart, sexy. What? Getting married. 6 tahun kemudian, sekarang John dan Jane tinggal di sebuah perumahan. Meski sudah lama menikah, mereka belum juga dikaruniai anak, sehingga hubungan mereka terasa dingin dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, seolah keduanya menyimpan sebuah rahasia. Perfect timing. Yeah, it's between you and me. Suatu malam saat John pulang kerja, Jane pamit pergi dengan alasan ada urusan mendadak di kantor. Tapi setelah istrinya pergi, John juga diam-diam pergi menggunakan taksi tanpa diketahui tujuannya. Ternyata Jane bukan ke kantor, melainkan ke sebuah hotel untuk menemui seorang pria yang terlihat seperti seorang bos tajir. Entah ada urusan penting atau Jane sedang selingkuh, namun saat mereka sudah berduaan di kamar, Jane tiba-tiba mematahkan leher pria tersebut. Kemudian scene beralih ke John yang mendatangi sebuah bar. Dengan berpura-pura mabuk, John masuk ke area belakang dan ikut main judi bersama para preman. Sampai akhirnya orang yang diincar John telah datang sehingga dia langsung menghabisi mereka semua dengan cepat. You are the job. Setibanya di rumah, keduanya bersikap biasa seperti pasangan suami istri pada umumnya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan keesokan harinya, John dan Jane sempat mendatangi rumah tetangganya untuk bersilaturahmi. Dan sampai sekarang kita masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya mereka berdua? Oh, she likes you. Dari sini kita mulai diperlihatkan siapa sebenarnya sosok John dan Jane. Saat John memasuki gudangnya, kita diperlihatkan sebuah basement tersembunyi yang dipenuhi berbagai senjata dan perlengkapan tempur. Dan ternyata Jane juga punya tempat rahasia untuk menyimpan berbagai perlengkapan mematikan. Dari sana sudah jelas kalau mereka berdua bukan orang sembarangan, melainkan sosok yang sangat profesional dan terlatih. Saat mereka sampai di kantor, John hanya dikenal sebagai kontraktor bangunan dan Jane sebagai pemilik perusahaan saham. Ternyata, pekerjaan asli mereka berdua adalah pembunuh bayaran profesional yang bekerja untuk sebuah organisasi besar. Morning, Atlanta. Tanpa diduga, hari itu mereka mendapat misi yang sama, yaitu menghabisi seorang pria berbahaya yang dijuluki The Tank. Bukan Akai, Tigreal, ataupun Hilos. John dan Jane langsung pergi menuju lokasi tanpa saling mengetahui jika target mereka adalah sama. He has an SAC of the canyon. is a direct threat to the firm. Singkat cerita, Jane sudah lebih dulu berada di sebuah padang gurun dan bersiap mengeksekusi target. Dia menyiapkan jebakan berupa ranjau sensor yang akan meledak tepat saat konvoi pengawal The Tank melintas. Jan hanya perlu duduk manis dan bersembunyi di sebuah gubuk untuk memastikan ranjaunya meledakkan target dengan sempurna. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba John datang dengan mobilnya yang melaju kencang dan menyenggol sensor jebakan milik Jane. Di sini Jane belum menyadari jika orang itu adalah John, suaminya sendiri. Dia mengira kalau John hanyalah warga sipil yang kebetulan lewat. Tapi saat John mengeluarkan sebuah roket launcher besar dari dalam mobilnya, seketika Jane langsung terkejut dan melepaskan tembakan ke arah John.
Beruntungnya, John masih selamat berkat mengenakan rompi anti peluru. Dia pun langsung bangkit lalu membalas serangan. Di tengah kekacauan itu, The Tank berhasil lolos, sementara Jane kabur menggunakan sepeda motor KLX. John yang masih berada di lokasi menemukan serpihan laptop milik Jane dan mengambil potongan itu agar bisa diperiksa lebih lanjut. Sesampainya di markas masing-masing, John maupun Jane sama-sama mengeluhkan pembunuh bayaran lain yang ikut campur dalam misi mereka. Dan sampai saat ini keduanya belum sadar bahwa orang yang dimaksud sebenarnya adalah pasangan hidup mereka sendiri. Dengan potongan laptop tersebut, John meminta bantuan seorang ahli agar melacak asal perangkat itu. Setelah berhasil menemukan alamat laptop, John langsung menuju sebuah gedung yang ternyata menjadi markas rahasia. Sesampainya di gedung tersebut, betapa terkejutnya John ketika mengetahui bahwa CEO atau pemilik perusahaan itu adalah Jane, istrinya sendiri. Sementara Jane sedang memeriksa rekaman video yang memperlihatkan John saat sedang buang air kecil, tepat sebelum ia menggunakan launchernya. Jane baru menyadari satu kebiasaan yang selalu dilakukan suaminya saat kencing, yaitu menghentak-hentakan kakinya. Jane, it's your husband. Namun keduanya masih belum sepenuhnya percaya sebelum benar-benar memastikan kebenarannya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat John baru saja pulang dari pekerjaan, sementara Jane sudah lebih dulu tiba di rumah. Jane menyambut John dengan segelas air minum sebagai bentuk perhatian seorang istri kepada suaminya. Namun John dengan cepat membuang air itu karena curiga sudah diberi racun. You're home early. I missed you. I missed you too. Tak hanya itu, saat Jane hendak memotong daging panggang menggunakan pisau, John langsung mengambil alih pisau tersebut dengan alasan ingin membantunya. Saat makan malam, keduanya saling menatap dengan penuh waspada dan saling mengawasi. Untuk memastikan keraguannya apakah istrinya seorang pembunuh bayaran, John menguji refleks Jane dengan pura-pura menjatuhkan sebotol wine. Dan inilah yang terjadi. I got it. I'll get a towel. Setelah berhasil mengambil pistolnya, John mencoba menghadapi Jane yang ternyata sudah kabur dengan mobil. Saat John berusaha mengejarnya, dia tak sengaja menembak hingga nyaris terkena wajahnya Jane. Hal ini pun membuat Jane marah besar. Dia pun tidak ragu menabrakkan mobilnya ke arah John. Seperti pasangan suami istri yang sedang bertengkar, hanya saja pertengkaran mereka jauh lebih brutal. John berusaha menjelaskan bahwa tembakan barusan tidak disengaja, namun Jane yang sudah terbakar emosi meloncat dari mobil dan membiarkan suaminya jatuh ke selokan. We need to talk. John memutuskan menemui sahabatnya yaitu Eddie untuk menenangkan diri dan menginap di rumahnya. Sementara Jane memilih kembali ke markas dan mencurahkan isi hatinya kepada sang asisten tentang masalah yang sedang ia alami. Walaupun John dan Jane adalah seorang pembunuh berpengalaman dan memiliki mental kuat, namun ternyata mereka tetap galau ketika harus menghadapi masalah rumah tangga, dan mereka berusaha tidur agar bisa melupakan perselisihan yang baru saja terjadi. Jane datang ke rumah dengan membawa pasukan pribadinya untuk menggeledah setiap sudut rumah dan mencari semua barang rahasia milik John. Tak lama setelah Jane selesai mengacak-acak rumah, John pun pulang dengan mengajak tetangganya sebagai tameng untuk jaga-jaga kalau Jane masih ada di sana. Menyadari istrinya sudah lebih dulu datang, John langsung berlari ke gudang. Namun betapa terkejutnya saat semua perlengkapannya sudah hilang diambil oleh Jane. Tak buang waktu, John mendatangi markas istrinya lewat jalur saluran udara. Bersama pasukannya, ia membakar semua data penting milik organisasi dan melarikan diri menggunakan senjata kabel yang sebelumnya sudah disiapkan.
Namun John tidak berhenti sampai di situ. Ia membawa data ke rumah Eddie untuk menyelidiki apakah masih ada petunjuk yang tersisa. Dari sanalah akhirnya ia menemukan sedikit informasi yang menuntunnya ke lokasi berikutnya. Enemy. It could be outside right now. Got it. Guess how much is it to buy a vowel? Keesokan harinya, John mendatangi sebuah gedung yang masih dalam tahap pembangunan yang akan dijadikan markas Jane beserta anak buahnya. John masuk ke dalam lift, namun ternyata lift itu hanyalah jebakan yang dipasangi Jane. Namun karena John terus mengejarnya, Jane pun langsung meledakkan lift tersebut. Bye, John. Ternyata, John masih hidup dan selamat dari ledakan karena dia telah meretas kamera CCTV di dalam lift tanpa diketahui oleh Jane maupun anak buahnya. Malamnya, Jane pergi ke restoran yang dulu sering ia kunjungi bersama sang suami. Di sana, Jane tak kuasa menahan air mata meratapi rasa kehilangan atas kematian John yang sebenarnya masih sangat ia cintai. Namun tanpa diduga, John tiba-tiba muncul dan duduk tepat di hadapannya. Untuk mencairkan suasana, John mengajak Jane berdansa. So what do you want, John? Dance with me. Tapi mereka justru saling melucuti senjata yang mereka bawa, sambil membicarakan rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Intinya, mereka berusaha mencari tahu apakah selama 6 tahun pernikahan mereka benar-benar saling mencintai atau hanya karena sebuah misi. Sayangnya, rasa gengsi membuat keduanya tetap saling curiga dan tidak mengakui perasaan mereka. Bahkan Jane memasang peledak di balik jas dengan niat menghabisi John. Jane langsung pulang ke rumah dan menyiapkan senjata api. Sementara John yang menyadari hal itu, segera menyusul lewat halaman belakang. John mengambil sepucuk pistol yang ia sembunyikan di balik bingkai foto. Sekarang John dan Jane benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Mereka melakukan aksi baku tembak yang membuat seluruh isi rumah porak-poranda. Selesai dengan senjata api, mereka pun melanjutkan duel menggunakan tangan kosong. Hingga akhirnya mereka saling menodongkan senjata dan terdiam beberapa detik. Apakah harus menembak atau tidak? Sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, John akhirnya memilih untuk mengalah. Dan memang laki-laki selalu saja yang harus mengalah. Melihat kepasrahan dan ketulusan suaminya, ternyata mampu meluluhkan hatinya Jane. Hingga akhirnya terjadilah adegan yang cukup panas. Tak lama kemudian, tetangga bersama polisi mendatangi rumah John dan Jane untuk memastikan keributan besar yang barusan terjadi. Tapi karena keduanya terlihat masih baik-baik saja, tetangga dan polisi tidak bisa berbuat banyak meski kondisi rumah sudah berantakan seperti kapal pecah. It's like you're redecorating. It's right. Shame about the... Ternyata John dan Jane ditetapkan sebagai ekskomunikado alias menjadi target buruan dengan harga $400.000 atau sekitar 6 miliar rupiah. Sayangnya, mereka belum menyadari status tersebut dan masih menjalani hari seperti biasa. Bahkan mereka sarapan dengan santai di tengah pecahan kaca dan barang-barang yang berantakan. Tanpa mereka ketahui, kabar sayembara itu sudah menyebar ke telinga para pembunuh bayaran yang tergiur dengan imbalan besar. Dan tiba-tiba, beruntungnya, John dan Jane berhasil selamat dari ledakan. Karena situasi sudah tidak lagi aman, mereka harus bergerak mencari tempat baru untuk berlindung. Dalam perjalanan melintasi sebuah jembatan, pasangan ini kembali dihadang para pemburu yang berambisi melenyapkan mereka berdua. Tidak ada waktu untuk bersantai, John dan Jane pun mengeluarkan kemampuannya melawan musuh dan bekerja sama sebagai pasangan suami istri yang kompak.
Usai lolos dari serangan barusan, mereka mendatangi Eddie untuk meminta saran tentang cara keluar dari status ekskomunikado agar bisa kembali hidup normal. Eddie kemudian mengungkapkan sebuah teori bahwa untuk memuaskan para bos besar organisasi, John dan Jane harus menangkap target yang jauh lebih berharga daripada mereka, yakni seorang pemuda dengan julukan The Tank, yang sebelumnya sempat gagal mereka eksekusi. He's being held in the sub-basement D of the federal courthouse. Belum jelas siapa sebenarnya The Tank dan mengapa ia begitu penting hingga diincar oleh seluruh organisasi. Tanpa menunda waktu, John dan Jane bergerak menuju lokasi persembunyiannya. 30-second window. I cut the power, you grab the kid. Simple. Dengan mudah, John dan Jane berhasil menemukan The Tank. Kemudian mereka membawanya ke sebuah hotel dan langsung melakukan interogasi untuk mencari informasi siapa sebenarnya The Tank ini. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa The Tank hanyalah umpan. Semua ini hanyalah skenario agar John dan Jane saling membunuh karena para petinggi organisasi sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah pasangan suami istri. Para petinggi sangat khawatir bila suatu saat John dan Jane memutuskan pensiun, rahasia besar organisasi bisa terbongkar. Untuk mencegah hal itu, pihak organisasi menjadikan seorang pemuda pengangguran yang polos sebagai umpan, yaitu The Tank, agar John dan Jane saling menghabisi. Not the target, you are. Both of you. Rupanya misi penangkapan ini masih bagian dari jebakan. Terdapat alat pelacak di sabuk si pemuda sehingga John dan Jane langsung kabur saat itu juga. Keduanya akhirnya memutuskan bersembunyi di sebuah mall yang sudah tutup. Dengan pengalaman dan skill mereka sebagai pembunuh bayarin profesional, John dan Jane mengganti kostum tempur dan bekerja sama untuk menghadapi pasukan pembunuh dari organisasi mereka. Karena serangan semakin gencar, John dan Jane terpaksa naik lift menuju lantai 2. Tapi sialnya mereka langsung disergap oleh pasukan musuh yang telah bersiap menghadapi mereka. John dan Jane sempat kewalahan dan nyaris tumbang dihujani tembakan. Beruntung keduanya selamat karena mengenakan rompi anti peluru. Dalam situasi kritis ini, John sempat menyuruh Jane untuk melarikan diri. Tapi Jane menolak. Ia tidak tega membiarkan suaminya berjuang sendirian. Bahkan Jane rela mempertaruhkan nyawanya demi tetap berada di sisi John. Dan film pun berakhir dengan ending yang cukup nanggung karena para petinggi organisasi yang seharusnya jadi dalang utama belum juga diperlihatkan seperti apa bebenguknya. Film ini memang lebih fokus pada hubungan John dan Jane. Bagaimana keduanya akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa masing-masing adalah pembunuh bayaran dan memilih tetap bersama. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang pasti menyimpan sisi tersembunyi dalam dirinya, bahkan dari orang yang paling kita cintai. Lalu, apakah kita bisa menerima apa adanya atau ada apanya? Oke, terima kasih sudah nonton film ini sampai selesai. Silakan subscribe dan like, dan sampai jumpa di video selanjutnya.